Untuk pengembangan aplikasi akademik ini terdapat beberapa activity dan activity fragment, di mana yang pertama ada activity splash yang berisikan logo kampus dan nama dari aplikasinya yaitu EduSpace. Dan ada juga Java Splash. Dan Java ini untuk bagian ini mengatur selama 3 detik lalu otomatis membuka activity login. Lalu selanjutnya ada login, activity login, di mana dalam activity login terdapat username dan password dan button login. Selanjutnya ada Java login. Untuk halaman Java login, bagian ini untuk memasukkan username dan password. Kalau datanya sesuai langsung diarahkan ke halaman dashboard atau home. Kalau datanya salah atau belum diisi muncul peringatan. Jadi untuk mengisinya harus benar-benar valid sesuai dengan data yang sudah kita isikan yang sesuai dengan ini. Yang selanjutnya ada 3 fragmen, yaitu fragmen home, notifikasi, dan profile. Yang pertama ada fragmen home yang berisikan nama dan NPM. Kenapa namanya kosong? Karena nama itu otomatis dari login yang sudah kita masukkan tadi, nama dan NPM. Dan ada juga menu search. Terus ada menu utama yaitu absensi, jadwal kuliah, KRS, info pembayaran, informasi akademik, dan KHS. Dan ada juga Java fragment home. Yang berisikan ini. Dan selanjutnya ada fragmen notifikasi yang berisikan button aktifkan notifikasi, matikan notifikasi, dan ini ada halaman untuk notifikasi yang sudah terkirimkan. Dia akan otomatis berisi di sini. Ada juga Java notifikasi, Java fragmen notifikasi. Yang berisikan dari Java notifikasi akan menampilkan detail pengumuman yang akan tampil di layar, yaitu seperti pengumuman UAS, dan notifikasi akan muncul selama 5 detik. Ada juga nonaktifkan notifikasi, nah dia akan notifikasinya akan mati. Dan ini juga ada notifikasi akademik, di mana dia mengimport data dari info detail pembayaran akademik. Jika pembayaran sudah lunas 100%, dia akan menampilkan notifikasi, di mana notifikasinya berisi Anda bisa mengikuti UAS dan sudah di-approve. Selanjutnya ada fragmen profile yang berisikan ada nama, prodi, status, semester, dan SKS yang ditempuh. Dan ada juga edit profile, button edit profile, dan ada juga kita bisa mengubah foto profile juga. Ada juga Java dari fragment profile. Untuk Java fragment profile berisikan perintah untuk mengganti foto profile dari galeri dan mengakses halaman edit selanjutnya. Dan selanjutnya ada activity absensi, di mana kita menggunakan spinner untuk memilih dosen dan mata kuliah yang kita akan absensikan. Ada juga button cek data kuliah. Untuk Java absensi, di sini kita untuk Java absensi, di sini terdapat data-data nama dosen dan mata kuliah yang diampu. Dan selanjutnya ada activity. Yang selanjutnya ada info detail pembayaran akademik, di mana di sini berisi nama, NPM, prodi, biaya UKT, status, jumlah yang dibayar, sisa tagihan, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Dan dalam Java info detail pembayaran berisikan data, nama, NPM, prodi, dan lainnya. Dan ada juga notifikasi akademik, yaitu yang berkaitan dengan fragmen notifikasi, di mana ketika sudah 100% membayar lunas, dia akan mendapatkan notifikasi pembayaran Anda sudah di-approve dan lunas 100%. Anda sudah diperbolehkan mengikuti UAS. Dan selanjutnya ada informasi akademik, activity informasi akademik. Kenapa kosong? Karena dia diisi otomatis dari Java informasi akademik yang berisikan nama, NPM, prodi, fakultas, semester yang ditempuh, SKS yang ditempuh, status akademik, dan IPK. Dan selanjutnya ada activity jadwal kuliah. Di sini terdapat hari, waktu, mata kuliah, semester, dan kelas. Dan ada juga kalender akademik. Di sini
ada kegiatan dan tanggal. Dan yang selanjutnya untuk Java jadwal kuliah dia kosong karena tidak menggunakan Java. Dan selanjutnya ada activity KHS, dimana dalam activity KHS ini berisikan nomor, kode, mata kuliah, tahun, semester, nilai, dan huruf mutu. Ada juga Java dari KHS ya, tidak berisikan karena kita isi langsung dari activity-nya. Dan yang terakhir ada activity KRS, dimana dalam activity KRS ini terdapat berisikan KRS, kode mata kuliah, SKS, nama dosen, pengampu, tahun ajaran, dan semester. Ada juga di sini mata kuliah yang diambil, dia akan tampil di bawahnya otomatis ketika kita sudah mengambil mata kuliah yang ada di tabel atasnya. Dan ada juga Java KRS. Ada juga di sini menu bottom. Menu bottom berisikan home, profile, notifikasi untuk fragmen home, notifikasi, dan profile. Ada juga style, dia untuk menyimpan warna-warna yang kita akan gunakan pada desain aplikasi yang kita gunakan. Lalu selanjutnya kita akan merunning aplikasi ini. Installnya sukses, lalu kita akan melihat halaman yang sudah jadi. Ketika running sukses, yang pertama ada splash screen, yang kedua ada halaman login. Kita mengisi username dengan nama kita, lalu password dengan npm. Selanjutnya kita login, inilah menu halaman utama. Selanjutnya kita bisa search, semuanya absen. Lalu kita klik absen. Kita bisa memilih dosen untuk absensi. Lalu kita bisa memilih mata kuliah, terus cek absensi, lalu kita absensi. Dan selanjutnya kita ke jadwal kuliah, dimana di sini terdapat hari, waktu, mata kuliah, dan adapun kalender akademik, kegiatan, dan tanggal dan waktu. Selanjutnya ada KRS, dimana KRS di sini ada nomor, kode mata kuliah, SKS, nama dosen, pengampu, tahun ajaran, dan semester. Lalu kita bisa ambil, dia akan otomatis menyimpan ke bawahnya, ke mata kuliah diambil. Kita juga bisa menghapus. Dan selanjutnya ke info pembayaran, dimana kita akan mendapatkan notifikasi yang langsung akan tersimpan ke fragmen notifikasi. Dan selanjutnya ke informasi akademik. Di sini ada nama, NPM, prodi, fakultas, semester, SKS yang ditempuh, dan status akademik IPK. Dan selanjutnya ada KHS, dimana ini kartu hasil studi, mata kuliah, tahun, semester, nilai, huruf mutu. Dan selanjutnya kita akan ke menu profile. Di sini ada, kita bisa mengubah foto profile, terus kita bisa edit profile, lalu simpan. Dan selanjutnya kita ke notifikasi, dimana notifikasi ada aktifkan notifikasi dan nonaktifkan notifikasi. Ini notifikasi baru, lalu dia akan muncul dan ada notifikasi, lalu nonaktifkan notifikasi. Terus kita kembali ke menu utama atau home dan kita bisa logout.